Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Oktarina, Magister Pendidikan, dan teman-teman sekalian baik dari kelas A maupun dari kelas B. Kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik bahasan kalimat efektif. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Perry dengan 3 digit NIM terakhir 037. Saya Syafaira Miftawarda dengan nomor NIM digit terakhir 040. Saya Nur Atia Salma dengan NIM digit terakhir 041. Saya Anissa Aprianti dengan nomor NIM digit terakhir 042. Saya Cindy Anggraini dengan nomor NIM 3 terakhir 036. Saya Umi Kwamila Yasara dengan nomor NIM 3 terakhir 038. Saya Rifda Dia Asila dengan nomor NIM 034. Saya Inaya Maulidina dengan nomor NIM 3 terakhir 039. Saya Dana Putri dengan nomor NIM 035. Baiklah, langsung saja untuk pengertian kalimat efektif akan dijelaskan oleh Rifda dan Umi Kumaila. Kepada Rifda dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi mengenai kalimat efektif. Jadi di slide pertama ini, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif ialah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Subjek, predikat, dan objek. Subjek itu kita ketahui, contohnya saya, kamu, mereka, dan lain-lain. Sedangkan predikat itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh subjek, misalnya membaca, menulis, dan objek itu sesuatu yang dikenakan pekerjaan, misalnya meja, kursi, dan lain-lain. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta memilih kata yang tepat dalam kalimat. Selanjutnya, kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas dapat menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan dan pikiran yang ada pada pembicara atau penulis. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif juga terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kaidah SPOK itu merupakan subjek, predikat, objek, dan juga keterangan atau kalimat yang mempunyai ide dan gagasan pembicara atau penulis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arimbi. Menurut JS Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penulis dapat diterima dan dipahami oleh pendengar sama benar dengan di mana kita berjumpa, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis tersebut. Nah, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat seperti yang pertama adalah mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Dan yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud dari sang penulis tersebut. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Yang kelima, tidak ambigu. Terima kasih kepada Rifda dan Umi Kumaila. Untuk selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif akan dijelaskan oleh Salma dan Cindy. Kepada Salma dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Di sini ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena akan mengabulkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif.
untuk menjadi kalimat efektif, maka kita harus menghilangkan bagi menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Selanjutnya, C. Hati-hati pada bagian konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Sebagai contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat tersebut merupakan tidak efektif. Untuk menjadikannya kalimat efektif, maka kita harus menghilangkan kata yang menjadi dia pergi meninggalkan saya. Selanjutnya, D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Sebagai contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Untuk menjadikannya kalimat efektif, maka perlu kita hapuskan kata adik menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Selanjutnya, kedua yaitu kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, maka kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Di sini ada contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Lalu di sini ada contoh kata sinonim. Di sini ada kata tidak efektif yaitu ia masuk ke dalam ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan kata ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. Baiklah, yang ketiga itu ada kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Dalam contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu kalimat tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Itu salah satu contoh kalimat efektif. Selanjutnya yang keempat, ada ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu kalimat tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih, baru itu kalimat efektif. Untuk ciri-ciri kalimat efektif yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial ini menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ini merupakan salah satu contoh kalimat yang tidak efektif. Sedangkan untuk contoh kalimat yang efektif seperti Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya. Baiklah, untuk struktur kalimat efektif akan dijelaskan oleh Inaya dan Diana. Kepada Inaya dipersilakan. Struktur kalimat. Struktur kalimat efektif ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini dibagi menjadi dua.
yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek dan predikat, sedangkan unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu seperti kata kerja bantu, boleh, keterangan, aspek, sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan lain sebagainya. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, yaitu struktur yang menggunakan bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam suatu susunan serial. Contoh, penyakit tumor otak adalah suatu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tidak ada yang tahu. Seharusnya, penyakit tumor otak adalah suatu segi usia yang paling mengerikan dan membahayakan, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. A. Kesejajaran bentuk. Imbuhan digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran. Berikut ini contoh yang memperlihatkan ketidaksejajaran bentuk. Yang pertama, kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ketidaksejajaran itu ada pada kata pembelian buku, yang disejajarkan dengan kata membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Agar sejajar, ketiga satuan itu dapat dijadikan nomina semua, seperti terlihat pada kalimat berikut. 1A. Kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan pinjaman buku. 1B. Kegiatannya ialah membeli buku, membuat katalog, dan mengatur pinjaman buku. B. Kesejajaran makna. Lihatlah kalimat-kalimat berikut. 1. Dia berpukul-pukul. Kata berpukul-pukul bermakna saling pukul. Hal itu berarti pelakunya harus lebih dari satu, karena kata dia bermakna tunggal. Subjek kalimat 1 itu perlu diubah, misalnya menjadi mereka, atau kalimat itu perlu ditambah keterangan komitatif atau penyerta dengan temanya, misalnya. Kalimat berikut tidak memiliki kesejajaran makna predikat dan objek. 1. Adik memetiki setangkai bunga. Kata memetiki mempunyai makna berulang-ulang, yang tentunya tidak dapat diterapkan pada setangkai bunga. Perbaikannya dapat dilakukan dengan mengubah predikat menjadi memetik atau menghilangkan satuan setangkai pada objek. Tentu saja, perbaikan itu bergantung pada informasi yang akan disampaikan. C. Kesejajaran dalam perincian pilihan. 1. Pemasangan telepon akan menyebabkan A. Melancarkan tugas, B. Menambah wibawa, C. Meningkatkan pengeluaran. Pada contoh tersebut, jawaban yang diharapkan adalah A. Pada kalimat pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas. Bukalah kalimat yang baik. 3. Struktur kalimat periodik. Struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru kemudian unsur intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik sebuah perhatian pembaca. Contoh, oleh warga kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. OKSP. Tanggal 22 Desember 2011, Hari Ibu dirayakan oleh Dharma Wanita Desa Balangan, KSPO. Terima kasih kepada Inaya dan Diana. Untuk materi terakhir tentang jenis-jenis kalimat efektif akan dijelaskan oleh Safaira dan Anissa. Kepada Safaira dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat argumentasi. Argumentasi adalah sebuah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan atau statement. Nursisto menyatakan bahwa argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Kalimat argumentasi merupakan kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan oleh penulisnya berupa pendapat, ide, dan opini. Untuk memperkuat kalimat argumentasi, kita perlu menyertakan alasan-alasan logis dan data-data yang mendukung.
Contoh dari kalimat argumentasi, yang pertama, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Contoh yang kedua, air meluap ke darat karena daya tampung air sungai yang tidak memadai. Selanjutnya yang kedua, ada kalimat ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Menurut KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Hayon menyatakan ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kadangkala ide pokok terlihat secara jelas atau tersurat, tapi ada juga yang tersirat, baik seluruh maupun sebagian. Pendapat tentang ide pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa ide pokok dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu gagasan atau pemikiran utama yang menjadikan dasar atau landasan. Menurut KBBI, gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Gagasan pokok ini didefinisikan sebagai kalimat inti atau ide utama yang menjadi dasar untuk menulis kalimat-kalimat penjelas yang mendampinginya. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang ada di dalam suatu bacaan. Baiklah, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha. Contoh kalimat ide dan gagasan. Yang pertama, menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang kedua, acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Jenis kalimat efektif yang ketiga yaitu kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Biasanya kalimat formal digunakan saat sedang berpidato, berbicara dengan atasan, ataupun menyampaikan wacana. Selain itu juga kalimat formal digunakan pada saat menulis surat lamaran, surat pengunduran diri, penulisan buku, dan lain sebagainya. Contoh kalimat formal itu sendiri yaitu diharapkan kepada calon siswa atau siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah. Terima kasih kepada Safaira dan Anissa atas penjelasannya tentang jenis-jenis kalimat efektif. Dalam penyelesaian tugas ini, kami melihat dari berbagai macam referensi seperti yang teman-teman dapat lihat di PPT yang ada di layar. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Santi Oktarina, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.